Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Fitri, NIM 72114119056. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan keamanan informasi. Pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang pertama, kebutuhan akan keamanan dan pengendalian. Kebutuhan akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak pemrotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Pendekatan-pendekatan yang dimulai di kalangan industri dicontoh dan diperluas. Ketika pencegahan federal ini diimplementasikan, dua isu penting harus diatasi, yakni keamanan versus hak-hak individu dan keamanan versus ketersediaan. 2. Keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras data, maka istilah keamanan sistem digunakan. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Ada 3 tujuan keamanan informasi. Yang pertama itu kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, dan yang ketiga integritas. Kerahasiaan, melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Ketersediaan, meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Integritas, sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar pula dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau disingkat ISM adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Community Management atau disingkat BCM adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi threats atau ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko dari ancaman yang dapat memaksakan. Yang ketiga, penetapan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, menerapkan controls yang tertuju pada risiko. 3. Ancaman, risiko, dan pengendalian. Ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat menjadi internal atau eksternal, itu berupa karyawan, konsultan, kontraktor, atau mitra bisnis, atau dapat juga disengaja atau tidak disengaja. Oke, di sini ada 5 ancaman. Yang pertama itu ada virus. Program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Worm atau cacing tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebar salinannya melalui email. Yang ketiga, Trojan horse atau kuda Troya tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, namun si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Yang keempat ada adware, memunculkan pesan iklan yang mengganggu. Yang terakhir ada spyware, mengumpulkan data dari mesin pengguna. Resiko keamanan informasi atau information security risk
adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Tindakan tidak sah yang menyebabkan risiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, pencurian dan penyingkapan tidak sah, penggunaan tidak sah, pembinasaan dan pengingkaran layanan tidak sah, dan modifikasi yang tidak sah. Manajemen risiko. Manajemen risiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Klasifikasi tingkat keparahan dampak. Yang pertama, dampak yang parah. Membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Klasifikasi tingkat keparahan dampak. Yang pertama, dampak yang parah. Membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Kedua, dampak signifikan, menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Yang ketiga itu dampak minor, menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diimplementasikan untuk melindungi perusahaan dari resiko-resiko dan meminimalisir dampak dari resiko yang terjadi. Technical control teknis dibangun di dalam sistem oleh sistem pengembang sementara proses pengembangan berjalan. Access control adalah dasar keamanan melawan ancaman oleh orang-orang yang tidak berkepentingan langsung atau terkait. Intrusion detection system akan mencoba mencari tahu saat percobaan yang dilakukan untuk menerobos keamanan sebelum menimbulkan kerusakan. 4. Proses implementasi kebijakan. Ada 5 tahapan. Tahap yang pertama itu inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Tahap 2, pengembangan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan terbaru. Tahap 3, konsultasi dan penyetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen. Tahap 4, kesadaran dan pendidikan. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Tahap 5, penyebaran kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Sekian video presentasi saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.